episode 14. Gue rasanya pengen teriak sekenceng-kencengnya, Kay. Keluh Ariel. Saat ini Ariel sedang berada di sebuah kafe bersama Keinan. Kenapa sih? Tanya Keinan sambil memainkan rambut Ariel kayak biasanya. Entahlah, itu sudah ia lakukan sedari mereka kecil. Keinan sangat menyukai rambut panjang Ariel. Gue kayaknya beneran jatuh cinta deh sama Bian. Gimana dong? Kata Ariel sedih. Lah, bukannya dia udah nembak lo? Ya udin, lo terima aja. Ngapain bingung coba? Lo frustasi begitu kayak mak-mak gak dikasih jatah bulanan sama lakinya, kata Keinan. Masalahnya gue takut perasaan gue ini cuma sementara, karena gue deket sama dia tuh pas lagi sedih-sedihnya ditinggal Raffi, kata Ariel. Gimana ya? Gue bingung juga, jawab Keinan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Emang bagaimana perasaan lo saat ini pas lagi jauh sama dia begini? Tanya Keinan lagi. Gue terus kepikiran sama dia, Kay. Gue kangen saat-saat gue bercanda sama dia. Gue kangen ngata-ngatain dia. Gue kangen ngebangunin dia tiap pagi. Gue kangen lihat dia ketawa, dan gue kangen saat dia nyatain kata-kata manis buat gue, kata Ariel sambil tersenyum membayangkan kembali saat Bian menciumnya di mobil karena cemburu pada Keinan waktu itu. Tapi gue nyesel karena kemarin di pernikahan Aurel gue udah nyuruh dia buat pergi. Gue nyesel kenapa gue harus ngomong kasar ke dia, dan gue nyesel kenapa gue nolak dia, kata Ariel dengan memanyunkan bibirnya lalu kembali merebahkan kepalanya pada meja. Ais, pusing gue liat lo, kata Keinan kesal sendiri mendengar celotehan Ariel yang gak jelas menurutnya. Intinya gue sayang Kay, tapi gue takut kalau nyakitin, kata Ariel lagi. Oh, jadi dia alasan lo nolak gue, Ra? Tanya seseorang yang tak lain adalah Bian. Bian baru saja masuk kafe dan hendak menghampiri Lira, namun ia malah mendengar ucapan Lira yang terakhir kali sehingga membuatnya salah mengartikan ucapan Lira untuk Keinan. Bian, kata Ariel terkejut dan langsung berdiri. Gue awalnya pengen memperjuangkan lo, Ra. Gue bakal buat lo lupa sama mantan lo dan hanya ada gue di hati lo. Tapi kayaknya itu gak perlu karena di dekat lo ada dia yang sudah mengisi hati lo. Oke, gue mundur mulai sekarang. Gue gak akan cari lo lagi sesuai permintaan lo kemarin, ujar Bian panjang lebar membuat Ariel terdiam dan menatap Bian dengan tatapan sendu. Panggil Ariel pelan. Gue cabut, Ra, semoga lo bahagia sama dia, kata Bian menunjuk Keinan dengan dagunya. Lo salah paham, dia itu, kata Ariel terpotong oleh Bian. Gak perlu lo jelasin lagi, Ra, karena itu akan semakin ngelukain gue, kata Bian datar. Mungkin ini karma buat gue karena gue dulu sering nyakitin cewek-cewek di luaran sana, kata Bian lagi sambil tertawa getir. Gue udah dibuat patah hati oleh 2 cewek. Gue rasa itu emang karma buat gue, katanya lagi. Selamat men, lo udah menangin hati Lira. Semoga lo bisa bahagiain dia, tidak seperti mantannya yang buat dia sampai kabur ke rumah gue. Tapi kalau sampai lo sakitin dia dan buat dia kabur lagi, gue gak akan pernah lepasin dia buat lo, ancam Bian lalu segera pergi meninggalkan Ariel dan Keinan yang masih mematung di tempatnya. Jir, gue disangka gebetan lo, seru Keinan heboh. Kok gue jadi merasa kayak pembinor ya, Ril? Tanya Keinan lagi membuat Ariel langsung menatap tajam ke arah Keinan. Apa menurut mama Ariel bakal menyukainya? Tanya Surya saat ini Surya dan Adel tengah duduk berdua di sofa keluarganya. Harusnya sih, Pa. Kalau menurut cerita si Kay, harusnya Ariel menyukainya, kata Adel yakin. Ya sudah, kita tunggu Ariel sebentar lagi, kata Surya tersenyum penuh arti. Tak berapa lama Ariel datang dan langsung mencium punggung tangan Surya dan Adel. Sore mah, Pa, ucapnya lalu segera pergi menuju kamarnya. Ariel, setelah mandi turun ke bawah, Papa mau bicara sama kamu, kata Surya tegas dibalas anggukan oleh Ariel. Sekitar 1 jam Ariel baru menuruni anak tangga dan langsung menuju ruang keluarganya. Di sana Surya dan Adel masih asik dengan tontonan ikan terbangnya. Ada apa mah, Pa? Tanya Ariel yang kini sudah duduk di sofa berbeda dengan Surya dan Adel.
Mama sama papa mau menjodohkan kamu dengan anak teman arisan mama, kata Adele to the point sambil tersenyum tanpa dosa. What? Pekik Ariel dan langsung berdiri dari duduknya. Mama gak salah ngomong. Gak mau Ariel, gak mau mah. Serunya menolak keras perjodohan itu. Kamu ketemu aja dulu, masalah suka gak suka, pikirkan nanti aja, kata Adele santai. Namanya Yoga, dia anaknya baik kok, satu kampus sama kamu, sambung Adele. Gak mau mah, pokoknya Ariel gak mau dijodoh-jodohin, Ariel udah punya calon sendiri. Serunya dengan menghentak-hentakkan kakinya di lantai. Kamu lihat saja dulu fotonya Riel, mama yakin kamu pasti suka kok, kata Adele lagi. Gak mau, pokoknya Ariel gak mau, titik. Kata Ariel lalu segera pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Tuh kan kamu lihat sendiri dia, kata Surya yang sedari diam dan menyimak. Karena dia belum lihat foto ini Pak, coba kalau dia udah lihat pasti langsung mau dia tuh, kata Adele santai. Raf, panggil Aurel saat melihat Raffi keluar dari kamar mandi. Ngapain lo di sini? Kata Raffi ketus. Gue istri lo, kalau lo lupa Raf, kata Aurel dingin dan datar. Oh, jawab Raffi cuek sambil terus berjalan menuju walk-in closetnya. Sampai kapan sikap lo bakal kayak gini ke gue Raf? Gumam Aurel dalam hati. Lo tidur di sofa, gue gak bisa berbagi tempat tidur dengan orang lain, kata Raffi yang mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang tanpa peduli dengan keadaan Aurel yang tengah mengandung anaknya. Tapi Raf, kata Aurel dengan suara pelan. Gak ada tapi-tapian, kalau lo gak mau tidur di sofa, ya udah lo tidur aja di lantai, kata Raffi cuek. Raf, gue lagi hamil loh, kenapa lo gak ada rasa empati sedikit pun sih ke gue, kata Aurel mulai meneteskan air matanya. Gue salah apa sama lo Raf? Sambungnya lagi. Raffi pun langsung membuka matanya dan beranjak dari tidurnya. Matanya menatap tajam ke arah Aurel dan perlahan ia mendekat ke arah Aurel. Salah lo, karena lo hamil, hubungan gue sama Ariel harus berakhir. Salah lo, karena lo ada di tengah-tengah hubungan gue sama Ariel, kata Raffi dengan tajam. Kenapa salah gue? Kalau lo waktu itu gak selingkuh dari Ariel, gue gak mungkin ngebuntuti lo Raf. Dan kalau lo gak perkosa gue malam itu, gue juga gak bakal hamil. Hidup gue jauh lebih bahagia tanpa lo, asal lo tahu Raf, seru Aurel dengan isak tangisnya. Plak, sebuah tamparan mendarat cantik di pipi mulus Aurel hingga membuat ujung bibirnya berdarah. Merkosa lo adalah kesalahan terbesar gue, dan gue gak akan ngelakuin itu kalau lo gak ngegoda gue waktu itu, pekik Raffi sambil menunjuk wajah Aurel dan matanya menatap tajam mata Aurel. Aurel terjatuh ke lantai dengan tangis yang terisak. Hatinya sangat sakit dan perih akibat ucapan dan perilaku Raffi, terlebih Raffi mulai bermain tangan kepadanya.